Artinya ditindaklanjuti dengan aparat Deputi 2 dikejar nih sampai tuntas ya. Oke, Pak Haikal ya. Supaya memahami mekanisme izin, kami bisa melakukan kalau masuk ke dalam sistem si halal dengan mendaftar. Dan sampai sekarang kami belum menemukan ayam goreng Kalasan. Kok Kalasan lagi? Kliwon. Belum menemukan. Izin. Setelah acara ini kami yang akan minta, kami yang akan daftarkan. Kami tidak lanjutin langsung. Oke, clear ya. Clear. Ditindaklanjuti ya. Clear. Oke, saya harus menjawab lagi. Lanjut pertanyaan berikutnya Pak Haikal, dijawab baik, ya. Baik. Jadi SPPG ya Pak berlanjut tiap hari dan terus ya mengenai pertanyaan tadi yang Bapak Sampa Wibowo, Pak Rozi Alam ya tentang di daerahnya belum ada, tercatat di kita sudah 1.717. Apa itu Pak? SPPG yang halal. Iya, saya bicara yang kedua juru potongnya Pak. Juru potong, ini iya. Dinas Peternakan Iya. Provinsi Lampung dan Kabupaten Kota datang ke rumah saya, ke rumah aspirasi, menyampaikan meminta juru potong untuk dapat disertifikasi. Baik. Kita lihat dari anggaran ini ada dan belum pernah terjadi di Lampung. Catat itu. Ya Pak. Oke, lagi Pak yang ditindaklanjuti. Bagaimana caranya nanti komuni kasih kan gitu loh. Baik Pak. Jadi Pak Haikal tolong di manage Baik, Pak. deputi-deputinya. Baik. Ya. Mengenai juru sembelih halal. Memang Pak, kami targetkan 1 desa 1 juleha. Tapi berlanjut nih Pak, lagi berjalan ya. Itu Kalau kita ngelihat anggaran 2025 kan udah ada Pak. Ini kok nggak ada di Lampung satupun. Jalannya gimana? Ini udah 2026 ini udah. Jalan apa ini maksud? Enggak gini loh Pak. Kita jangan langsung melakukan pembelaan. Saya punya usaha juga di DPR ini. Saya cek kepada manajer usaha saya di Baso Lampung. Proses pembuatan sertifikasi halal yang dilakukan langsung oleh anak saya yang memiliki pendidikan doktor, mengikuti pelatihan itu dan melakukan penjawatan selama 2 bulan baru sertifikat itu keluar. Dan beberapa pertanyaan, wajar saja kalau di wilayah Jawa itu nggak keluar atau nggak ada. Anak saya yang usahanya ada di DPR, kantin demokrasi, bakso Lampung, dengan proses 2 bulan lebih baru bisa keluar. Jadi kita nggak bicara keluar, kita bicara di lingkup DPR, Pak. Ini data. Balik. Saya langsung komunikasi. Jadi saya minta, ini anggaran tukang potong ayam, ini sertifikat hal itu potong ini ada Pak pimpinan 2025. Kenapa Lampung nggak ada satupun yang diajarin gitu loh? Orang minta, kan Bapak ngomong 1 desa 1. Yang mana? Saya juga malu no. Jadi gimana ayam itu bagus, bener-bener halal apa enggak? Sertifikatnya nggak ada kok. Terima kasih. Baik, begini Pak Haikal begini. Jadi di anggaran 2025 ada untuk penyedia halal, betul ya? Anggarannya sertifikasi halal. Bukan untuk juleha Pak. Bukan? Untuk joleha atau sertifikasi halalnya? Sertifikasi halalnya. Untuk Bukan sertifikasi halalnya ada anggarannya, betul ya? Untuk makanya sertifikasi pelan-pelan ini. Ya, untuk sertifikasi halal. Ya, bukan untuk juleha. sertifikasi halal. Sedangkan untuk si joleha itu kan tidak semua kan? Bukan di kita Pak. Di Kementan Pak. Di Kementan. Oke. Di Clear Kementan. ya, berarti bukan wilayahnya dari apa BPJPH. Bukan, Kementan. Karena si joleha punyanya Pak. Kementan. Siapa itu Pak Arman? Pak Amran Sulaiman. Nah, jadi kita tidak akan menanyakan si joleha karena si joleha punya Pak Arman Sulaiman yang itu anggarannya di sana Ya. membantu BPJPH dengan menyiapkan 1 desa 1 joleha. Anggarannya di sana ya? Ya. Betul. Begitu Pak. Clear ya? Clear. Nah, yang berkaitan dengan sertifikasi halalnya ada di Pak Haikal. Lanjut silakan Pak. Lanjut. Bentar pimpinan. Ya, bentar Pak, silakan Ini Pak Wahid. biar tuntas.
Anak saya punya usaha namanya Roti Uleni. Terkenal di Kudus, Demak, Jepara. Ya. Sebentar Pak Wahid, izin. Kita tadi jam 2, kita tambah setengah jam ya. Ya, Lanjut. Pak, Babe, ini Babe saya lihat minta anggaran begitu besar. Cerita, kalau yang daftar yang namanya kafe itu harus bayar 10 juta. Ini bayarnya dengan siapa? B. Baik. Hah? Berarti kan BPHK, berarti BPJBH kan berarti punya pendapatan. Ya. Hah? Baik, saya jawab. Apakah harus 10 juta? Kan kasihan UMKM, Pak. Ya. Masih. Baik, inilah yang saya tunggu pertanyaan dari Pak Wahid. Inilah tugas kami untuk memberantas oknum-oknum yang mengedepankan pembayaran lebih tinggi yang tidak diketahui. Kami lagi kumpulkan Pak semua invoice itu Pak. Siapa yang tarik itu? Namanya LPH Pak, Lembaga Pemeriksa Halal. Ada LPH, LP POM, MUI di sana. Mereka yang mengambil itu Pak. Di kita resmi cuma 230.000 untuk yang self declare, 600.000 untuk yang menengah. Resmi Pak yang reguler. Yang tadi Pak Wahid sampaikan, yang ternyata 14 dari 130 itu belum bisa karena masuk ke reguler. Reguler peraturannya kudu bayar, sementara saya menjanjikan gratis. Kenapa masuk reguler? Karena ada dagingnya. Self declare tidak boleh ada daging. Jadi yang saya ingin jawab sebenarnya dari awal itu adalah mekanismenya lebih dulu. Jadi ketika seseorang punya usaha, dia mendaftar di laman kami si halal, maka terjadilah Pak semua prosesnya, nomor KTP, NIB dan segalanya. Kemudian dilakukan oleh LPH. Nah, disitulah tempatnya. Bukan 10 juta Pak. Kalau saya cerita di lembaga terhormat ini ada yang 1,3 miliar dan udah dibayar Pak. Itulah yang saya katakan, please jadikan satu atap. Tukang roti pinggir jalannya diminta 10 juta Pak. Warteg diminta 10 juta awalnya, yang saya putuskan akhirnya gratis. Warteg itu Pak. Dan pada waktu kita datang Pak ke Kudus, peraturan kepala badan yang menggratiskan belum keluar. Lagi kita asah, lagi kita godok. Dan peraturan kepala badan yang baru Pak, semua warteg, warung Tegal gratis, soto Kudus gratis, sate Madura gratis, yang semua ada embel-embel kedaerahan, itu saya gratiskan. Walaupun itu mendapat tantangan dari LPH-LPH yang selama ini mendapatkan keuangan dari cara mereka melakukan reguler. Itu kami lawan Pak hari ini. Kami buatkan sistem untuk melawan itu. Itu Pak. Makanya saya minta tolong disahkanlah di prolegnas yang kami usulkan itu. Kalau itu disahkan, nggak ada lagi tuh Pak yang namanya LPH maling seperti itu Pak. Kami kumpulkan semua invoice-nya Pak. Saya harus sebut Pak, satu martabak godongan doang diminta 5 juta Pak. Martabak Pak, orangnya datang ke tempat kami. Martabak ini milik salah satu, mereka minta disembunyikan, pendeta yang paling terkenal di Indonesia Pak. Datang ke tempat kami, kami diminta, bohong ini saya bilang. Nggak ada tarik-tarikan seperti ini. Saya jamin 1 kali 24 jam halal karena martabak Pak. Dan dia martabaknya menjualnya martabak manis. Jadi hal ini setiap hari yang kita temukan. Jadi kalau dikatakan, kembali lagi saya mesti jawab, sopannya saya mesti jawab semua. Itu mekanismenya yang nanti akhir. Pelan-pelan Pak Haikal. Pelan-pelan. Oke, baik, satu. nomor 2. LPH itu lembaga mana aja itu punya? LPH itu pertama ada LP POM MUI. Oke, LP POM MUI. LP POM MUI itu 86% dari semua LPH yang ada di Indonesia. Oke, terus apa lagi? LPH NU, LPH NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Syarikat Islam, ya, Matlaul Anwar, kampus-kampus, itu semua itu LPH, juga LPH ada itu. LPH. Ada di daerah masing-masing dan para pengusaha daerah mendaftar ke mereka. Yang mengerjakan ini regulasinya apa ini? Undang-undang Kenapa dia punya otoritas Undang-Undang 33 2014
Dan Jaminan halal. yang sekarang saya sudah usulkan untuk dirubah. Jadi satu pintu nanti. Itu sebabnya dari pertama kali ditunjuk oleh Presiden saya katakan nomor 1 masih di Magelang. Nomor 1 Pak, regulasi yang mesti diperbaiki. Karena ketika ditunjuk saya sudah belajar total semua regulasinya. Regulasi itu Pak yang membuat BPJPH tidak menjadi independen. Bahkan awalnya kita harus menunggu sebuah fatwa. Akhirnya kita keluarkan lagi fatwa untuk yang halal-halal tadi Pak. Yang self declare tadi Pak. Maka dari itu kami memohon sekali lagi kepada DPR. Sebentar. Mohon setujuilah Pak perubahan itu Pak. Termasuk hal yang luar negeri Pak, hambatannya juga luar biasa. Pak Haikal, ini kan mereka mengajukan ke badan kan, yang melegalkan mereka punya hak untuk katakanlah melakukan. Itu siapa institusinya?